Kali ini kita akan bahas mengenai dana pensiun. Apa sih itu dana pensiun? Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ya, dana pensiun adalah badan hukum, suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun. Oke, manfaat pensiun ya di sini ya, manfaat pensiun. Jadi manfaat pensiun adalah kayak misalnya kita masih menerima gaji setelah pas sudah pensiun, itu disebut manfaat pensiun. Nah, badan hukum berarti dana pensiun ini adalah perusahaan, suatu perusahaan dana pensiun, suatu perusahaan yang memberikan nanti ketika si karyawan itu udah selesai masa jabatannya gitu, atau masa tugasnya itu dikasih gaji kayak gitu, bukan gaji sih, itu kayak uang pensiun. Nah, itu oke. Nah, sekarang si apa namanya si badan pensiun tuh ada apa aja sih? Jangan dulu ke badan pensiun deh, kita ke sini dulu aja, tujuannya dulu, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Nah, tujuan penyelenggaraan dana pensiun tuh apa aja? Ternyata di sini ada dua sudut pandang, ada bagi pemberi kerja dan bagi karyawan. Nah, bagi pemberi kerja ternyata itu tuh bisa bisa mempertinggi loyalitas si pekerja. Jadi kalau misalnya loyalitas sudah tinggi, itu kan sense of belonging-nya tinggi. Ketika sense of belonging-nya tinggi, mereka akan kerja lebih baik begitu kan. Dan ketika mereka kerjanya lebih baik, ya otomatis perusahaan bakalan mendapat profit yang lebih bagus, kinerja perusahaan bakalan lebih baik. Nah, selain itu, nah ini kompetisi di pasar tenaga kerja. Nah, perusahaan yang mempunyai dana pensiun yang bagus pasti nanti dilirik oleh banyak para pencari kerja begitu, yang menginginkan mereka kesejahteraan bagi mereka begitu. Jadinya kan banyak orang yang tertarik. Ketika orang banyak pada tertarik, orang pasti bakal bakal jadi banyak yang bakalan disaring gitu. Nah, dari banyak orang itu pasti kan ada yang terbaik begitu. Kita bisa gampang milihnya, bisa nyeleksinya. Nah, ketika bisa kita menyeleksi, kita bakal mendapatkan karyawan yang terbaik dari situ, dari banyak pilihan itu. Nah, begitu. Nah, ketika kita mendapatkan karyawan yang terbaik, mereka akan bikin kerja baik. Ketika mereka bikin kerja baik, nih perusahaan akan baik dan bakalan cuan, bakalan mendapatkan profit yang tinggi gitulah pokoknya. Ngerti lah gitu ya, pokoknya gitu. Nah, itu bagi pemberi kerja. Nah, terus kalau bagi karyawan tuh apa? Oke, kalau bagi karyawan di sini ada yang pertama tuh memberikan rasa aman. Nah, ketika udah pensiun, oh kita kan bingung kan kalau udah nggak ada gaji lagi gimana, biasa nerima gaji. Nah, tapi kalau ada dana pensiun, mereka masih bisa dapat gaji gitu lah, masih menerima manfaat, makanya disebutnya manfaat. Terus dapatkan kompensasi yang lebih baik sama kayak tadi gitu ya. Oke, pas sudah pensiun ya. Nah, terus di sini pesertanya tuh apa aja ya? Pesertanya itu ya semuanya bagi setiap karyawan. Nah, usia pensiun ini ada yang bisa normal dipercepat atau ditunda. Normal misalnya 60 tahun pensiun, nah bisa 60 gitu kan. Dipercepat misalnya lebih cepat daripada 60. Nah, kalau ditunda ini lebih enak nih. Ditunda. Nah, kalau ditunda umur dapat gaji, terus dia dapat juga dana pensiun. Nah, enakan 2 kali lipat gajinya gitu. Oke, nah terus di sini jenis kelembagaan dana pensiun ada apa aja lembaga dana pensiun? Nah, lembaga dana pensiun itu dibagi jadi dua. Yang pertama tuh DPPK, yang kedua tuh DPLK. DPPK itu apa? DPPK adalah dana pensiun pemberi kerja. Nah, kalau DPLK itu adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau dana pensiun pemberi kerja ya, jadi itu yang ngebuatnya itu yang si pemberi kerja. Nah, kalau dana pensiun lembaga keuangan itu kerjasama sama lembaga keuangan. Nah, paling yang ngelolanya itu yang lembaga keuangan, si pemberi kerja tuh pokoknya nggak terlalu berurusan gitu, nggak terlalu berikut campur tangan. Nah, contohnya dana pensiun pemberi kerja itu apa? Nah, ada kayak misalnya dana pensiun Telkom, ada dana pensiun karyawan BCA, ada dana pensiun Astra begitu, karyawan Astra. Nah, gitu, jadi dibuat oleh perusahaan-perusahaan pemberi kerja. Nah, kalau dana pensiun lembaga keuangan itu kayak misalnya dia yang membuatnya itu sih perusahaan lembaga keuangan kayak asuransi begitu, kayak asuransi AXA, ada kayak asuransi Prudential. Nah, kayak gitu yang membuatnya. Nah, terus kalau misalnya sekarang kan ada nih yang namanya tuh ada Taspen, ada Asabri, itu masuknya kemana? Asabri kan khusus buat ABRI, apakah masuk ke DPPK dan pensiun pemberi kerja? Taspen kan itu kayak suatu asuransi, apakah itu masuk ke DPLK? Enggak ternyata. Karena ya menurut menurut pemerintah nih, karena Asabri sama Taspen itu sumber dananya itu pure, bukan dari iuran. Ternyata tuh ini nih kejelekan dana pensiun nih, kejelekannya pertamanya doang negara tuh untung banyak dapat meraup uang gitu. Ketika udah pensiun ternyata karena gara-gara ada inflasi, karena apa begitu, inflasi yang paling utama, paling kejem banget itu inflasi. Jadinya sekarang tuh kayak iuran dana pensiun itu udah
udah nggak ada. Jadi di negara yang benar-benar pure gitu, jadi dana pensiun tuh benar-benar pure pakai APBN. Gila nggak tuh dana pensiun pakai pure pakai APBN gitu, berarti parah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu parah kan. Nah sama kayak BPJS nih, ngeri-ngerinya nih nanti BPJS sekarang digalakin semua orang harus ikut BPJS, semua peserta harus ikut, harus iuran. Nah sekarang udah mulai ada tapera, nanti giliran kita udah pensiun duitnya nggak ada pakai APBN, nah kan nggak tahu gitu. Oke. Nah gitu dia, itu bahaya, itu rada-rada tapi nggak tahu itu konspirasi bro, jangan di anggapnya bercanda. Nah, oke kan, ngerti kan? Nah, udah sekian dulu karena waktunya nggak cukup, udahan aja. Ya udah nanti lagi kapan lagi. Oke, next time, see you again. Oke. Apa lagi? Ada kan nanti metode pembayarannya apa? Ada pay as you go, ada funding system, ada pay as you go, berarti karena cost method, berarti semaunya kita. Tapi kalau misalnya semaunya kita, nanti kita dapatnya juga ya semaunya kita juga, bukan semaunya kita, dapatnya juga segitu juga, sesuai yang kita dapat, sesuai yang kita iurkan. Kalau funding system itu diteratur itu, tapi ada yang disebutnya dibagi dua, ada single funding, ada level funding. Single funding itu dibayarkan setiap awal periode tahun, kalau level funding setiap bulan, kayak gitu iurannya. Pokoknya gitu deh. Nah terus di sini manfaatnya ada PPMP, ada PPIP, program pensiun manfaat pasti, ada program pensiun iuran pasti. Kalau manfaat pasti, manfaatnya pasti. Misalnya sesuai dengan gaji terakhir atau berapa persen dari gaji terakhir. Misal 75% dari gaji terakhir. Yang udah berarti itu PPMP, program pensiun manfaat pasti. Kalau PPIP ada program pensiun iuran pasti. Tergantung sejumlah iuran yang berapa kita keluarkan. Kalau misalnya kita iurannya cuma sampai, misalnya kita berapa bulan iuran, kok diakumulasinya 50 juta ya dapatnya 50 juta doang, ya udah dapat 47 juta doang, itu PPIP kayak BPJS gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.